Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-21. Jadi kita masih pada tes cerita sejarah pada KD 43. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu indikator 431, yaitu menuliskan kembali nilai-nilai dalam novel sejarah. Jadi insyaallah indikator ini kita bahas ya, sebanyak 2 pertemuan. Jadi nilai-nilai dalam tes cerita sejarah itu saya gambarkan dalam novel sejarah itu saya gambarkan secara umum sebagai nilai yang ada dalam prosa fiksi. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai estetik. Nah, yang kita bahas pada pertemuan ini cukup 2 saja dulu, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Nilai moral itu berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku tokoh, apakah dia perilaku positif atau negatif. Jadi nilai moral dalam sebuah prosa fiksi itu kita lihat berdasarkan perilaku tokohnya. Misalnya dalam teks itu dikisahkan tentang perilaku tokoh membelikan obat untuk temannya yang sedang sakit. Ini adalah sebuah nilai moral, ya, berarti tokoh itu mempunyai moral yang baik, itu maksudnya. Nah, kalau ada istilah perilaku kurang moral, artinya nilai moral yang bersifat negatif, berarti perilaku yang tidak baik. Nah, ini ada contoh teks cerita sejarah, ya. Nah, di sini, ya, kalau kita baca, ya, sang adipati tidak bebas dari ketentuan Mahadewa, ya. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir. Kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah kehidupan manusia para dewa. Jadi sini kita bisa lihat bahwa di cerita ini ada sebuah wejangan atau nasihat yang diberikan terkait dengan perilaku tokoh yang harus membela kebenaran dan keadilan. Nah, maka itulah nilai moral yang ada dalam teks. Nilai moralnya adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Jadi nilai moral diambil dari wejangan yang diberikan, ya. Nah, dari wejangan yang diberikan. Nah, apa itu? Bahwa kita tidak boleh kita tidak boleh takut dalam membela kebenaran. Itulah nilai moral yang ada dalam teks ini. Berarti terkait dengan perilaku tokoh, ya. Perilaku tokoh berupa tidak boleh takut dalam membela kebenaran karena itu sama saja dengan buruknya dengan sebuah kejahatan. Sekarang kita masuk ke nilai sosial. Kalau nilai sosial, ya, berkaitan dengan kehidupan tokoh dalam hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Dia dapat berupa kegiatan sosial atau fenomena sosial. Jadi kalau moral tadi fokus pada perilaku individu tokoh, kalau sosial, ya, dia pada hubungan tokoh dengan kehidupan masyarakat. Nah, berupa kegiatan sosial misalnya, ini contoh ini. Tokoh melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan bersama masyarakat. Ini kan kegiatan sosial, ya. Nah, berarti nilai sosial tokoh dalam kehidupan masyarakat karena ini pasti dikerjakan bersama beramai-ramai. Misalnya juga kegiatan sosial lain, ya. Pemberian bantuan kepada panti asuhan yang dilakukan oleh tokoh itu sosial, bukan moral. Kenapa sosial? Karena itu berkaitan dengan tokoh dalam hubungannya dengan kegiatan sosial, yaitu memberi bantuan. Nah, kalau fenomena sosial, yang dimaksud fenomena sosial misalnya ada dikisahkan dalam teks tentang seorang yang gila yang berjalan ke sana kemari tanpa ada orang yang mempedulikannya, itu fenomena sosial namanya, ya. Fenomena sosial, kenapa fenomena sosial? Karena orang gila itu sebenarnya dia wajib dipelihara oleh negara, harus dimasukkan di panti sosial. Nah, tapi dia berkeliaran kemana-mana, itu yang disebut fenomena sosial. Misalnya juga pengemis-pengemis yang di lampu merah itu yang meminta-minta, itu fenomena sosial. Kalau ada kejadian itu dalam sebuah cerita fiksi, berarti ada nilai sosial yang di dalam berupa fenomena sosial. Apa itu? Yaitu aktivitas aktivitas anak-anak yang selalu meminta
uang di lampu merah, itulah fenomena sosial. Itu yang dimaksud fenomena. Mestinya itu tidak terjadi ya, tidak terjadi. Karena kalau anak mestinya mengenyam pendidikan, tapi faktanya dia meminta-minta di lampu merah. Itu yang disebut dengan nilai sosial. Nah, ini contoh kalau dalam sebuah teks kita lihat. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Nah, di sini kan ada nilai sosial. Apa nilai sosialnya? Ini masyarakat ya, pria, wanita yang tua tidak mau pulang. Dia ingin membantu menyumbangkan tenaganya dalam pesta pernikahan. Nah, jadi dia lebih cenderung bahwa kita harus membantu sebuah pesta di tengah-tengah masyarakat. Itu kan namanya kegiatan sosial, tokoh dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Maka nilai sosialnya adalah tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nah, itu nilai sosialnya. Nah, sekarang evaluasinya, silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom. Nah, coba saya buka Google Classroom-nya. Sama biasa, terlebih dahulu Anda isi daftar hadir, kemudian materi berupa PowerPoint ada di sini, kemudian kuisnya berupa soal pilihan ganda ya, sebanyak 5 nomor ya. Silahkan Anda pilih ya, silahkan nanti dipilih. Nah, jangan lupa isi dulu nama, kemudian kelas, kemudian isi jawabannya. Jadi dia soal pilihan ganda terkait dengan nilai moral dan nilai sosial. Baik, untuk anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.